Kalau intronya udah anyong-anyong, kalian tahu ini film dari betul Thailand. Macam tak betul je budak ni. Halo Galawers, kembali lagi bersama saya Fatimah Selalu di channel Ungu Film. Kali ini kita akan bahas film yang brutal, kejam tapi sedih berjudul Battlefield. Film asal Korea Selatan ini rilis di tahun 2010. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang kena diskriminasi seumur hidupnya di desa sebuah pulau terpencil. Sampai akhirnya kondisi berubah drastis ketika perempuan ini ngamuk brutal. Sebrutal apa, sesedih apa sih? Penisirin, mari kita sikat. Cerita dimulai di malam hari, ada seorang wanita yang terjebak macet sambil dengerin hiburan di radio. Di jalanan, ada sosok perempuan yang minta tolong karena digangguin sama preman. Wanita ini malah cuek dan menutup kaca mobilnya, entah gimana nasib perempuan itu. Pagi harinya, kita dikenali sama wanita di mobil kemarin bernama Hewon yang bekerja sebagai karyawan di bank. Seorang ibu janda memohon pada Hewon untuk mencairkan pinjaman tapi ditolak olehnya. Di tengah kerja, Hewon ditelepon seseorang lalu minta teman kerjanya bernama Jisoo untuk menyampaikan ke bos kalau dia ada urusan. Rupanya, Hewon dijadikan saksi atas tewasnya perempuan tadi malam. Dia memberikan kesaksian palsu pada polisi yang tentu udah diancam sama pelakunya. Serba salah juga sih, tapi dilihat-lihat raut muka Hewon bodo amat. Yang penting gak ikut-ikutan sama urusan beginian. Sampai di kantor, ibu janda yang tadi udah dicairkan pinjamannya sama Jisoo. Hewon malah menuduh Jisoo dan bawa-bawa pekerjaan Jisoo sebagai penghibur malam, alias purel. Di toilet, Hewon dan Jisoo berbaikan lewat SMS. Pas mau keluar, tiba-tiba pintu toilet gak bisa dibuka. Dengan susah payah sampai kaki terkilir, Hewon berhasil keluar. Berbekal orang bersandal pink yang dikira udah ngunci dirinya, Hewon langsung main tampar Jisoo di tempat ramai. Padahal si ibu CS juga pakai sandal yang serupa. Aksinya ini bikin bos marah dan bikin Hewon diberhentikan sementara. Ya, makanya mbak jadi orang jangan suuzon. Okay. Pulang ke apartemen, Hewon menerima surat yang menumpuk dari petugas pos. Dia memutuskan untuk me time, minum-minum, sampai akhirnya pergi ke suatu tempat dengan perahu menuju Pulau Mudu. Hewon bilang ke orang yang mengantarnya, kita sebut saja Bambang, kalau kakeknya tinggal di pulau itu. Bambang yang asli penduduk Pulau Mudu langsung mengenali Hewon. Seorang cewek dengan penampilan lusuh bernama Buknam sangat senang dengan kedatangan sahabat semasa kecilnya, Hewon. Datangnya Hewon sudah jadi berita di desa kecil Pulau Mudu. Kelihatan jauh banget ya penampilannya sama orang-orang desa. Buknam memperkenalkan suaminya bernama Mang Jong dan adiknya bernama Chul Jong. Salah satu dari mereka, kita sebut saja Bu Inem, terlihat cuek dengan kedatangan Hewon. Setelah ngobrol dengan penduduk desa, Buknam mengantarin Hewon ke rumah kakeknya Hewon. Sampai di rumah, mereka berdua sedikit bernostalgia. Anaknya Buknam bernama Yunhee sempat muncul di hadapan mereka, lalu kabur begitu saja. Dari percakapan mereka, kita tahu kalau pemikiran warga di Pulau Mudu tertinggal jauh dengan orang perkotaan. Ya, namanya juga orang desa, pelosok lagi. Malam harinya, Buknam makan bersama dengan suami, anak dan adik iparnya. Manjong izin untuk mancing bersama adiknya. Anaknya pun ikut mancing bersama bapaknya. Pas tengah malam, Chuljong masuk ke kamar Buknam dan ya, taulah ya abis itu ngapain. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Pulang dari mancing, Buknam bangun dari tidurnya. Ia sedikit ngomel dengan suaminya yang gak pernah dapat ikan hampir 2 minggu. Kalimat itu bikin Mang Jong emosi dan mukul Buknam. Pagi harinya, Jong bersaudara lagi benerin atap genteng, sedangkan Buknam ngaduk semen. Ibu-ibunya? Ya, ibu-ibu ya seperti ibu-ibu pada umumnya. Mereka gosipin Hewon yang menurut mereka cuma jadi beban, walau dapat pembelaan Buknam sekalipun. Masa pagi-pagi masih tidur? Kerja dong, aduh, satu tim kesindir semua nih. Wait a minute, who are you? Buknam dengan baik hati membuatkan makan siang untuk Hewon. Dia juga memberitahu kolam air untuk mandi, bahkan menawarkan diri untuk mencuci pakaian si Hewon. Sore harinya, Buknam mencuci pakaian Hewon lalu gabung mandi bareng sama si Hewon. Buknam memuji kulit Hewon betapa putih, bersih, halus, mulus, licin, kinclong seperti tanpa kaca. Pagi harinya, seorang cewek sewaan datang ke Pulau Mudu. Hewon keliling pulau dan iseng makan daun semanggi. Sadar kalau ada seseorang yang mengikutinya, Hewon mengambil sebilah kaca untuk pertahanan diri. Rupanya itu adalah Choljung yang modus tipis-tipis ke Hewon. Beruntunglah, Yunhee datang menghampiri dan mengajak main si Hewon. Alhamdulillah. Di tempat lain, Buknam lagi makan brutal diiringi sama suara suaminya dengan cewek sewaan tadi bernama Miran. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ngeliat Hewon dan Yunhee pulang, Buknam mengusir paksa mereka pergi main ke tempat lain.
Bu Inem yang habis pulang dari melaut juga ikutan ngomel lihat kelakuan Bung Nam. Selesai beraktivitas sama suaminya Bung Nam, Yunhee pulang ke rumah dan mukul palanya si Miran. Rasanya anjing banget. Sambil udu dan ngobrol sama Bung Nam, mereka sama-sama punya keinginan untuk pergi ke Seoul. Tapi itu cuma angan-angan Bung Nam aja. Dia nggak bisa kabur dari suaminya yang kasar kayak gitu. Setelah Miran pulang, Bung Nam mulai ngambil madu. Lagi fokus kerja, pertanyaan Manjong dicuekin dan malah bikin dia ngamuk. Manjong ngelempar batu ke arah sarang lebah yang bikin Bung Nam langsung lari dan kena sengatan lebah. Sian amat ya. Udah gitu, Manjong gak ngasih istirahat buat Bung Nam. Padahal istrinya habis kena sengatan lebah loh, itu aja karena ulah Manjong sendiri. Bung Nam yang mager malah dapat lemparan balok kayu dari Manjong, lalu dikasih selai kaca buat meredakan sengatan lebah di kulit Bung Nam. Bung Nam akhirnya menemui hewan yang sedang yoga. Hewan menanyakan banyak hal pada Bung Nam, termasuk kejadian tadi pagi. Bung Nam bilang ke hewan untuk gak mempermasalahkan hal itu. Mereka berakhir nyantai bareng, hitung-hitung biar Bung Nam gak stres berat lah ya. Menjelang sore, Bung Nam kembali ke rumah untuk mengambil jemuran pakaian dan ngajak anaknya untuk mandi sore. Saat ambil celana Manjong, Bung Nam menemukan celana dalam Yunhee ada di saku celana suaminya. Wes, mulai gak beres ini. Bung Nam memergoki anaknya yang lagi skincarean dan kutekan. Dia marahin perbuatan anaknya yang gak seharusnya dilakukan oleh anak seumurannya. Amukan Bung Nam jadi ciut ketika Manjong datang dan ngamuk ke Bung Nam karena pakaian jemuran yang ditinggal di luar. Sampai-sampai Manjong ngelempar kutek ke muka Bung Nam. Si anak yang manja duduk di pangkuan bapaknya dan si bapaknya itu ngeraba anaknya sendiri. Sumpah gak ngerti lagi gue. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kesabaran Bung Nam tinggal dikit. Ia ngambil celurit dan hendak menghabisi Manjong. Untungnya ia urungkan niatnya berkat wajah imyot anaknya. Malam harinya, hewan dapat info kalau dia kena PHK dari perusahaan. Manajernya nggak bisa dihubungi, jadi dia memutuskan untuk packing dan kembali ke Seoul secepatnya. Hewan sadar Bung Nam lagi duduk di teras rumahnya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. To the point, Bung Nam minta hewan untuk membawa dirinya dan Yunhee kabur ke Seoul. Untuk kesekian kalinya, hewan menolak. Bung Nam setidaknya minta Yunhee yang dibawa ke Seoul. Tapi setelah mendengar alasan dari Bung Nam kalau anaknya disalahin bapaknya sendiri, hewan malah nggak percaya dan marah ke Bung Nam. Diam-diam Bu Inem ternyata dengerin perdebatan hewan dan Bung Nam dari kejauhan. Pagi harinya, hewan menemui Yunhee untuk memastikan perkataan Bung Nam. Saat jawaban sudah di depan mata, keburu Bu Inem nyamperin mereka. Bu Inem ngasih tahu beberapa hal pada hewan. Mulai dari Bung Nam yang tukang bohong, tukang ngemis, sampai Yunhee yang ternyata bukan anak dari Manjong. Ya intinya hewan dapat peringatan lah buat nggak ikut campur sama urusan di desa sini. Bung Nam rupanya udah mulai nekat. Ia mencuri uang dari saku Manjong yang lagi tidur siang. Lalu ia menelpon Miran, cewek sewaan kemarin, untuk mencarikan nahkoda menuju Pulau Mudu. Pagi-pagi buta, Bung Nam membawa Yunhee bersiap-siap menunggu kapal. Tapi Yunhee menolak pergi ke Seoul karena bocah satu ini mulai suka dengan perlakuan bapaknya sendiri. Asalkan Bung Nam ikut, Yunhee mau. Setelah kapal sampai di pulau, Miran malah datang bersama Bambang. Udah deh, rencana kabur Bung Nam gagal. Karena kelamaan hitung duit, jadinya keburu keciduk sama Manjong. Gak cuma Manjong yang murka, Bu Inem dan ibu-ibu yang lainnya juga ikutan murka dengan si Bung Nam. Sampai suatu momen, Manjong yang masih dikuasai amarah mendorong kepala Yunhee hingga terbentur batu, membuat Yunhee tewas seketika. Wah, udah deh, Bung Nam nangis histeris sampai edan. Lewat telepon, Bu Inem memanggil seorang inspektur dari kepolisian lokal bernama So untuk mengurus surat kematian Yunhee. So menanyakan penyebab kematian Yunhee dan semuanya kompak bilang kalau Yunhee tewas karena murni kecelakaan. Tapi So curiga kalau ada penyebab lain, karena dia menemukan luka memar dari sekujur tubuh si Yunhee. So meminta keterangan dari Bung Nam, tapi kalian tahulah ya apa yang dikatakan emak-emak ini. Semuanya dari Manjong, Bu Inem, sampai Bambang memojokkan Bung Nam atas kematian Yunhee. Tinggal hewan yang belum memberikan kesaksian. Dia mengaku kalau nggak tahu apa-apa tentang kematian Yunhee karena masih tidur. Bung Nam sangat amat terpukul mendengar kesaksian sahabatnya itu. Sebelum pulang naik kapal, si polisi dikasih banyak banget oleh-oleh dari ibu-ibu. Hewan yang niatnya bareng mau pulang ke Seoul malah ketinggalan kapal. Dia harus bermalam di pulau ini 1 malam lagi. Sore hari dikala Bung Nam mulai edan, Choljung bikin minuman dan permen untuk hewan. Hewan mengira itu buatan Bung Nam, padahal itu buatan Choljung. Lah rupanya minuman itu adalah obat tidur, jadi Choljung bisa nyicip si hewan sepuasnya. Baru aja bentar, Bung Nam datang sambil bawa kayu yang ujungnya udah jadi arang panas. Kita dibawa ke 15 tahun yang lalu ketika mereka berdua masih akrab sebagai sahabat. Lalu suatu hari, beberapa anak laki-laki mengganggu ketenangan mereka berdua. Dengan berani, Bung Nam maju di depan dan melindungi hewan dari para cowok yang mengganggunya. Walau pada akhirnya, Bung Nam jadi kena pukul sampai recorder milik hewan terbelah. Pagi hari berjalan seperti biasa. Jong bersaudara pergi ke kota untuk menjual madu, sedangkan ibu-ibu dan Bung Nam lagi panen kentang. Sampai siang harinya, ibu-ibu ini pada istirahat.
Bu Inem mengolah ikan pari di tempat lain dan Bung Nam masih lanjut ngambilin kentang. Bung Nam berhenti sejenak sambil menatap matahari. Karena emang dari awal mentalnya si Bung Nam ini udah kena kali ya, jadi perkataannya agak ngelantur. Gak ada angin, gak ada hujan, Bung Nam ngambil salah satu celurit dan langsung menghabisi nyawa 3 ibu-ibu di situ. Ada dolar kuning lagi. Sore hari saat Bu Inem selesai mengolah ikan pari, dia kaget ngeliat ibu-ibu yang lain sudah tewas. Dan malam harinya, Bung Nam dan Bu Inem main petak umpet sampai pagi. Pagi hari pun tiba, Hewan nyari sinyal sedangkan Bung Nam ngasah celurit biar tajam dan gunting buat motong rambut si kakek. Hewan baru sadar kalau kabel jaringan telepon sudah diputus oleh seseorang. Ya, siapa lagi kalau bukan Bung Nam. Saat ngecek jaringan, Hewan dikejutkan oleh Bu Inem yang gemeteran gak karuan. Belum selesai menjelaskan, Bung Nam datang meninju Hewan dan mengejar Bu mertua sampai ke ujung tebing. Tepat saat para pria pulang dari kota, Bu Inem dengan santai lompat dari tebing mengira dia menyemplung ke laut. Dia berhasil nyemplung ke bebatuan. Para pria sudah sampai di pulau. Coljong yang lagi cuci muka di kolam kepergok sama Bung Nam. Tangan si Bung Nam langsung main putusin palanya Coljong pakai celurit. Hewan yang lihat kesadisan sahabatnya itu ikut ketahuan. Jadilah mereka ujungnya kejar-kejaran. Tapi entah gimana ceritanya, Hewan berhasil kabur dari Bung Nam. Manjong dan Bambang pergi ke sumber air. Bambang terkejut ngeliat kepala Coljong yang tersangkut di atas pohon. Hewan hendak memperingatkan mereka berdua, tapi Bung Nam terlanjur sampai dan langsung melukai tangan Bambang. Sedangkan Manjong berhasil menghajar Bung Nam hingga pingsan. Puncak pertengkaran suami istri ini akhirnya terjadi. Manjong menghajar habis-habisan Bung Nam dan hendak membunuh istrinya sendiri. Si Hewan sampai jadi bahan ancaman segala. Di suatu ketika Manjong tergoda dengan Bung Nam karena aksi jilatin pisau. Nice. Bung Nam menggigit jari Manjong sampai hampir putus. Sebelum Manjong bisa membela diri dengan kapak, Bung Nam sudah terlebih dahulu menusuk Manjong. Ya, singkat cerita Manjong tewas, sedangkan Hewan dan Bambang segera kabur dengan kapal. Hewan dan Bambang sudah sampai di kapal, tapi tali pengikat di kapal masih belum dilepas. Bambang berniat melepas talinya, tapi Bung Nam sudah terlanjur datang dan menghajar Bambang hingga tewas. Ya, pada akhirnya cuma Hewan yang selamat dari Pulau Mudu. Seorang nakoda bernama Jang disuruh menjemput seseorang di Pulau Mudu yang ternyata adalah Bung Nam dengan dandanan yang menor. Jang bukan penghuni asli pulau sana, jadi dia nggak tahu apa-apa. Beberapa jam setelah mengarungi lautan, Bung Nam akhirnya sampai ke kota. Soa mendapati Hewan pingsan di kapal dan diamankan di kantor polisi di ruang jaga malam. Di saat akhir-akhir film seperti ini, kita dikisahkan fakta mengejutkan bahwa ternyata Hewan melihat tewasnya Yun Hee dari kejauhan. Jadi ya, kesaksian Hewan kemarin itu palsu karena takut bakal diperlakukan gak adil seperti Bung Nam. Malam harinya, Hewan kaget ngeliat Bung Nam yang ada di depan mukanya. Ia berusaha kabur dari kantor polisi tapi udah digembok sama Bung Nam. Mana Siso udah bersimbah darah pula. Tak ada pilihan lain, Hewan mengunci dirinya di dalam sel. Ya, percuma aja kunci gemboknya bisa diambil Bung Nam di Sakuso. Sebelum Bung Nam menghabisi Hewan, Bung Nam minta Hewan untuk memainkan recorder milik Hewan dulu. Waktu mau buka gembok, Bung Nam kena tembak dari So sebagai upaya terakhir sebelum benar-benar tewas. Pada akhirnya, untuk membela diri, Hewan terpaksa menusuk Bung Nam dengan ujung recorder ke leher Bung Nam yang bikin Bung Nam tewas. Beberapa hari kemudian, setelah Hewan dimintai keterangan di kantor pusat, ia pulang ke apartemen. Di akhir cerita, Hewan membaca surat dari Bung Nam yang melepas rindu dan meminta bantuannya. Nah kan, nyesel kan? Jadi itulah pembahasan Battlefield yang bikin mental kena daripada sedihnya. Jadi mohon maaf kalau videonya terlalu singkat ya, karena Kang nulis gue udah agak kena mentalnya. Pesan moral, jangan lupa cek surat biar nggak ada penyesalan di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye!